Pertanyaannya menarik ini. Bahasa Inggris pertama karena suka, jelas nggak bisa dipungkiri bahwa belajar bahasa itu menyenangkan. Oke. Heri, apa sih yang bikin orang takut ngomong bahasa Inggris gitu ya? Sebenarnya mereka juga sudah pernah belajar bahasa itu kan dari dasar juga ya, Betul, SD. betul. Nah, memang belajar bahasa itu istilahnya ada yang sifatnya innate atau bawaan. Ya, tapi juga ada yang bisa hanya karena dia benar-benar mau berusaha. Biasakan gitu ya. Kadang-kadang mereka yang mempunyai bakat kalah dengan mereka. Hai Sobat UKMC dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan podcast UKMC COD. Coba obrolin dulu. Ya, tepuk tangan dong untuk COD. Kita mengangkat isu-isu terkini tentang dunia pendidikan, juga tentang kehidupan kita. Dan episode kali ini, episode kedua, kita mau membahas tentang penting nggak sih skill bahasa Inggris itu skill wajib, skill dasar, atau skill tambahan aja. Ya. Kali ini kita mau ngobrolin dengan salah satu orang yang bergelut di dunia pendidikan bahasa Inggris. Kita perkenalkan, inilah dia Sir Heri. Tepuk tangan untuk Sir Heri. Halo. Halo. Siapa nama lengkap Sir Heri? Yohanes Heri Pranoto. Yohanes Heri Pranoto. Wow. Dipanggil Bapak saja, Kakak. Bapak ya? Ya. Pak ini panggilannya Heri. apa ini? Bro atau Kakak? Pak Edi, Pak saya Kak Mas Edi. Oke, Pak Edi. Oke, Pak Heru, Pak Heri ya, Pak Heru jadi salah. Sudah jadi dosen bahasa Inggris di UKMC ini udah berapa tahun sih? Salam kenal semuanya. Oke. Pertama kali di UKMC dari tahun 2012. 2012. Oke. Saat itu masih di Stikes Perdaki Karitas. Jadi kalau teman-teman dari Stikes Perdaki dulu waktu itu, salam kenal kembali, salam jumpa ya. Oke. Dari 2012, sekarang 2025. 25. Lumayan. Udah 13 tahun ya? Lumayan, Pak. Keren, 13 tahun. Nah, sekarang posisinya Pak Heri itu di UKMC sebagai apa sih? Sebagai dosen tetap di program studi pendidikan bahasa Inggris. Oke. Di Fakultas Humaniora dan Ilmu Pendidikan. Keren. Jadi dosen bahasa Inggris. Betul. Oke, kita kembali ke dunia kita ya. Apa sih yang bikin Sir Heri tertarik dengan pendidikan bahasa Inggris itu ya? Kenapa sih milih bahasa Inggris enggak yang lain gitu ya, menjadi dosen yang lain? Pertanyaannya menarik ini. Bahasa Inggris pertama karena suka. Jelas nggak bisa dipungkiri bahwa belajar bahasa itu menyenangkan. Oke. Bahasa Inggris betul ya. Perlu diketahui bahwa bahasa Inggris itu bukan bahasa kita, bukan bahasa ibu, bahasa bahkan ditetapkan oleh Indonesia sebagai foreign language, jadi bahasa asing. Jadi pertama bisa, lalu habis itu rasa penasaran semakin dibangun begitu, dan mengatakan bahwa ini belajar bahasa ini cukup unik. Dan ketertarikan itu pertama kali ketika saya SMP. SMP ya? Betul, betul. Biasa. Nah, SMP itu adalah dulu zaman kurikulum zaman dulu ya, pendidikan bahasa Inggris belum ada di sekolah dasar. Betul. Bahkan TK, SD belum ada tuh. Belum ada. Pertama kali mulai itu bahasa Inggris itu belajar di SMP. Nah, belajar di SMP, ketertarikan yang muncul ketika melihat bahwa belajar bahasa itu unik. Bahasa pertama saya perlu diketahui juga bahwa bahasa Jawa ya. Jadi bahasa ibu saya bahasa Jawa, lalu belajar bahasa Indonesia, lalu habis itu belajar bahasa Inggris gitu. Bahasa Inggris berarti sejak SMP ya? Betul. Hebat juga ya, sudah tertarik dengan bahasa Inggris. Padahal pada umumnya anak-anak itu, terutama di daerah ya, kita nggak ngomongin di Jakarta misalnya, karena bahasa Inggris itu kan udah umum ya. Nah, kayak di kampung-kampung bahasa Inggris itu banyak orang yang takut. Kira-kira kenapa sih orang takut berbahasa Inggris? Sedangkan Pak Heri malah anomali nih, malah seneng gitu ya. Rata-rata kenapa sih orang takut berbahasa Inggris gitu ya? Baik. Pertama kali juga takut, Pak Edi. Jadi pada waktu itu juga agak sedikit lebih pasnya mungkin lebih ke absurd gitu ya, lucu gitu, menggelikan gitu. Jadi ketika pas SMP kelas 1 waktu itu diajari tentang kosakata bahasa Inggris begitu. Lalu ada juga pronunciation yang kurang pas saya dapatkan waktu itu. Jadi pertama kali itu ada guru yang mengatakan mobil itu bahasa Inggrisnya
car gitu Oh, ya, iya, seharusnya iya, car oke, gitu ya. Lalu dia mengatakan care gitu. Oh. Wow, itu kan karena mungkin tidak salah juga dari perspektif guru tersebut diambil dari kata kucing ya, cat, C-A-T gitu ya, C-A-T ya. Kan mirip dengan car gitu, care gitu ya. Lalu rasa penasaran di situ dan mungkin ketakutan orang sampai zaman sekarang juga hal yang sama. Jadi ketika kok bisa kata itu adalah bahasa Inggrisnya mobil itu car begitu, tapi kalau ketemu cat kata lainnya pronunciation-nya benar jadi berubah. Apalagi dihadapkan dengan kata kerja. Nah, mungkin nanti bisa kita diskusi lebih lanjut ya. Grammar itu sesuatu yang menjadi momok gitu ya. Tapi nanti kita akan menjadi coba saya selipkan ada tips trik. Oh, ada tips ya? Ya, supaya orang saja bagaimana bisa memahami grammar secara konstruktif gitu dan bisa mudah dipahami. Ini sudah masuk ke teknis ini ya. Cepat banget ya. Pak Heri, apa namanya, di Indonesia itu kan kita belajar bahasa Inggris, apalagi sekarang tuh terutama di daerah tuh sudah dari SMP, SMA. Tapi kenapa orang-orang Indonesia tuh susah ngomong bahasa Inggris ya? Padahal cukup panjang. Apa sih yang membuat banyak orang Indonesia itu susah ngomong bahasa Inggris ya? Padahal mereka belajar gitu ya. Apa sih? Apakah ada yang salah dengan sistem pendidikan kita? Atau memang ada hal yang memang selama ini belum dimaksimalkan, dioptimalkan? Baik. Ya, pertama kali saya mendengar atau melihat kata bahasa Inggris itu kalimat ya. Itu I love you. Wah itu ya. Emang enak. Tapi pada waktu itu ngomongnya bukan I love you. Bagaimana huruf ini pronunciation kan gitu ya, menjadi I. Lalu L-O-V-E menjadi love. Ya love kan seharusnya ya kan. Lalu J-O-U lalu menjadi you gitu ya. Jadi ketika pas SMP saya masih melafalkan menggunakan I love you. Nah, bahkan itu saya tulis di dinding saya, di dinding kamar ya maksudnya. I love you dengan pelafalan yang sangat fluent sekali, bacanya I love you. Tapi ketika SMP lalu menjadi I love you. Lalu belajar bahwa I itu I. Jadi bahasa Inggris memang sedikit berbeda di situ. Kalau bahasa Latin mungkin sama ya. Jadi sama persis pelafalannya dengan bagaimana kita menyebut dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya bahasa Inggris agak sedikit lain. Nah menurut Pak Heri, apa sih yang bikin orang takut ngomong bahasa Inggris itu ya? Iya. Takut. Apakah karena memang nggak terbiasa atau tidak dibiasakan atau apa sih? Ya. Sehingga kita kalau ada ketemu orang asing, pengen ngomong tapi nggak berani. Ya. Kira-kira apa sih kelemahannya? Kira-kira? Ketemu orang asingnya juga sangat-sangat jarang ya. Jarang sekali kita. Pada umumnya, kenapa sih anak-anak sekarang, terutama di daerah ya, kita nggak ngomongin anak misalnya di pusat ibu kota Jakarta ya. Kenapa orang kayak takut ngomong bahasa Inggris? Ya. Sedikit cerita Romo, sorry Pak Edi. Di ATM ada ibu-ibu datang di situ lalu kalau kita mesin ATM itu ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Dan harus dipencet ya. Mungkin nggak tahu lagi sibuk apa, lagi tergesa-gesa, ibu itu mencet yang bahasa Inggris. Dan itu bingungnya luar biasa. Saya bayangkan bahwa kebingungan yang dia rasakan ya karena tidak tahu bahasa Inggris sendiri. Tapi lebih dasar daripada itu, saya pikir tidak ada keinginan dari dia untuk belajar. Jadi kebingungan itu kayaknya lebih ya panik gitu aja, tanpa pengen tahu, oh sebenarnya masih bisa diteliti lagi, atau misalnya pakai code gitu ya, pakai coding gitu ya. Oh ini sebenarnya simbol ini artinya ini. Mencoba untuk menalar, dan itu resistensi dari dia cukup ketat atau cukup kuat sekali. Jadi pada waktu itu langsung panik, dan kebetulan saya ada di situ, jadi mencoba untuk mengeluarkan kembali dan akhirnya bisa terselamatkan. Sampai dia ngomong takutnya uangnya tertelan atau salah kirim dan sebagainya. Nah, ketakutan seperti itu. Jadi yang pertama adalah, menurut saya yang paling penting adalah merasa tidak penting ya. Bahasa Inggris itu tadi merasa bahwa ini bukan bahasa dia, dan merasa bahwa urgensi untuk belajar, untuk tahu itu kayaknya nggak ada. Jadi beda, memang orang merasa bahasa Inggris itu nggak penting ya, sehingga dia tidak ada niat untuk belajar bahasa Inggris. Tidak berguna secara langsung. Betul ya. Padahal sekarang memang ada makin banyak perjumpaan, apalagi dengan virtual ya. Ya, betul. Dunia ini kayak makin kecil aja ya. Betul. Akan makin kesulitan. Nah, kaitannya dengan sekarang mahasiswa ya, karena kita konteksnya di universitas. Ya. Bagi lulusan kita, Universitas Katolik Musikaritas,
itu bahasa Inggris itu sebagai skill dasar wajib atau hanya ya mana suka aja deh? Dan apakah itu juga menentukan mereka lulusan itu di dunia kerja? Okay. Menurut Pak Heri kira-kira? Bahasa itu bukan privilege. Bahasa itu alat ya, makanya alat komunikasi. Sebagai alat dia berperan sebagai infrastruktur. Lebih tepatnya gitu ya. Jadi kalau misalnya dia sudah mempunyai infrastruktur dalam diri dia bahwa dia mempunyai kompetensi bahasa dan disimbolkan dengan bahasa Inggris begitu, dia saya rasa mempunyai kesempatan yang luas. Bisa mencoba untuk akses untuk globalnya itu sangat-sangat positif. Dan saya pikir mereka yang tergerak hatinya untuk menjadi warga global, mempunyai minat belajar bahasa Inggrisnya juga semakin tinggi. Kecuali kalau dia mempunyai orientasi, nanti ketika sudah lulus ya mungkin ngajar-ngajarnya di sini. Atau misalnya mungkin bekerjanya ya lingkupnya di regional atau lokal yang dari sini. Tapi tidak mempunyai orientasi untuk, saya mempunyai kesempatan atau mempunyai keinginan untuk menjadi warga global ya. Gitu. Walaupun dia mau jualan, yang jurusan ekonomi misalnya, ya sekarang berada di bilik kecil seperti ini aja, seperti podcast ini, penyimaknya atau penikmatnya bisa dari mancanegara, bisa dari berbagai negara begitu ya. Mereka jualan produk apapun, kalau misalnya mereka broadcast begitu, dijual secara publik, artinya dia berperan sebagai warga global ya untuk menjual begitu ya. Itu saya rasa penting dan akhirnya dia mau untuk belajar. Betul. Jadi bahasa Inggris itu bukan skill pilihan ya, tapi skill wajib kalau dia mau upgrade diri ya. Istilahnya kalau bahasa sekarang upgrade diri ya. Karena memang kalau dia pengen dapat penghasilan yang lebih, peluangnya kan pasti akan lebih besar ya. Artinya dia bisa kerja di perusahaan multinasional gitu ya. Di Indonesia kan makin banyak ya perusahaan-perusahaan yang asing. Sekolah juga loh Pak Edi. Sekolah ya. Betul. Jadi lulusan-lulusan yang sama-sama mungkin IPK-nya sama-sama tinggi nih ya. Pasti peluang kerjanya yang bisa bahasa Inggris akan lebih tinggi ya. Karena dia keluar dari zona nyamannya itu ya. Kira-kira begitu, karena termasuk di daerah kita di Sumatera Selatan juga makin banyak perusahaan-perusahaan multinasional ya, perusahaan internasional. Internasional banyak. Pabrik PT ya. Betul. Nah, Pak Heri kan sekarang mengampu atau mengajar di PBI ya, program bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris untuk mahasiswa. Apa sih yang biasanya Pak Heri tanamkan ke diri mereka sehingga mereka percaya diri dengan apa yang mereka pelajari, dan untuk para lulusannya apa yang membuat mereka percaya diri sebagai lulusan PBI UKMC? Setiap pertemuan di awal itu pasti, karena mereka yang dipelajari oleh mahasiswa itu sekarang adalah bukan bahasa Inggris umum ya, bukan general English, tetapi English for specific purposes. Jadi tujuan-tujuan khusus mereka itu sudah jelas begitu ditanamkan di awal, dan itu harus dibangun di awal. Makanya ada orientation. Pertemuan di awal sebenarnya ketika pas penjelasan tentang RPS itu adalah kesempatan bagi kita untuk membangun motivasi dan needs analysis bagi mereka. Bahkan ya tidak bisa dipungkiri, kalau misalnya ada 40 mahasiswa dalam satu kelas, mungkin yang mempunyai orientasi untuk belajar bahasa Inggris mungkin separuhnya. Nah, bagaimana menyelamatkan yang sisanya itu adalah yang terpenting. Akhirnya membuat mereka menjadi setidaknya merasa penting ya. Bahasa Inggris itu menjadi merasa penting, itu menjadi faktor utama. Makanya bahasa Inggris untuk keperawatan misalnya, bahasa Inggris untuk guru, calon guru begitu, atau ekonomi, atau mungkin yang lain. Itu menjadi faktor utama, dan biasanya menghabiskan waktu yang cukup panjang itu atau lama di membangun motivasi dulu. Mereka minat ya gitu ya. Jadi mereka masuk pun juga belum tentu punya minat yang sama gitu ya dengan satu sama lain. Itu sesuatu yang lumrah sih ya dalam dunia pendidikan. Tapi itu menarik sih. Nah, bagaimana dengan profil lulusan PBI UKMC? Apakah termasuk siap kerja atau juga susah cari kerja gitu ya? Itu kan yang penting ya sebenarnya yang dicari. Gimana dengan profil-profil lulusan? Lebih spesifik di Fakultas Humaniora dan Ilmu Pendidikan itu ada program studi psikologi, pendidikan guru SD, dan pendidikan bahasa Inggris. Calon guru cukup sekarang apa istilahnya, peluang kerjanya cukup luas. Dan mereka sebelum lulus saja sudah dipesan istilahnya. Oh ya? Jadi belum lulus sudah dapat pekerjaan ya? Sudah dapat pekerjaan. Daftar tunggu. Betul. Dan mereka mulai dari semester awal ya, bahkan semester 3 dan seterusnya itu mereka sudah mulai kerja. Menjadi tutor begitu, atau membantu di lembaga kursus dan sebagainya lah, istilahnya seperti itu. Dan
saya dalam kesempatan ini, Pak Edi juga izin menyapa untuk beberapa alumni yang mereka sudah bekerja di sekolah-sekolah internasional. Ya. Wah, itu luar biasa, teman-teman. Teman-teman, we are really proud of you. Oh ya. We are very proud of kami you. bangga sama kalian ya, menjadi wajah-wajah UKMC di tempat kerja kalian. Ya, itu kan betul sekali. Keren. Lalu ada beberapa juga alumni kami, saya sebutin namanya boleh nggak? Boleh. Nggak apa-apa. Ada Maria. Maria siapa ini? Maria itu lulusan PBI angkatan yang kedua. Sekarang dia pergi ke Jerman kalau nggak salah. Ke Jerman. Ya, betul. Keren. Lalu ada Melvi yang baru saja pergi ke India. Ya. Lalu juga ada Francisca, itu juga kalau nggak salah ke Prancis atau kemana gitu. Oh ya? Ya. Dan mereka lulusan kita dan cukup membanggakan, mereka akhirnya ke sana untuk karir dan juga untuk beberapa malah juga untuk keluarga loh. Mereka nikah dengan orang-orang sana. Oh, dapat foreigner. Salah satu keuntungan bahasa Inggris berarti mencari jodoh. Kalian teman-teman kalau pengen dapat bule, ingin memperbaiki keturunan, anaknya pengen blasteran kayak artis-artis itu, nah skill bahasa Inggris minimal menjadi skill dasar gitu ya. Betul. Oke, Pak Heri, ini menarik, obrolan kita tuh udah makin dalam ya tentang UKMC. Nah, ini kan ada yang tanya nih, apakah kalau mau kuliah PBI, SMA-nya sudah harus bagus bahasa Inggrisnya? Atau ada yang pengalaman ketika masuk PBI, bahasa Inggrisnya sangat-sangat di bawah rata-rata. Tetapi ketika lulus, itu membanggakan. Membanggakan tentu kita nggak bisa membandingkan satu dengan yang lainnya. Tapi progresnya anak ini berbeda gitu ya, ada skill. Nah, kira-kira apakah memang masuk PBI di UKMC ini memang harus sudah punya bakat bahasa Inggris, bakat gitu ya, skill ya dasar, atau memang ada yang memang benar-benar mulai dari nol bisa masuk ke PBI? Oke. Sebenarnya mereka juga sudah pernah belajar bahasa itu kan dari dasar juga ya, Betul. Nah, memang belajar bahasa itu istilahnya ada yang sifatnya innate atau bawaan. Ya, tapi juga ada yang bisa hanya karena dia benar-benar mau berusaha. Gitu ya. Kadang-kadang mereka yang mempunyai bakat kalah dengan mereka yang mempunyai usaha gigih. Betul ya. Seperti itu. Nah, betul tadi saya setuju, Pak Edi. Jadi kalau misalnya yang penting adalah effort mereka untuk meningkat dari posisi dia yang sekarang. Betul. Dan itu leveling itu ada di semester 1. Jadi ketika mereka datang itu tidak semuanya kompetensi mereka bahasa Inggris memang benar-benar ya random banget. Karena kan sistem pendidikan di negara kita juga random ya. Ada yang memang high quality, terutama di perkotaan, atau di daerah yang memang susah. Seperti pengalaman saya nih, sekolahan saya nggak mau sebut nama, gurunya datang jam 10, jam 11 gitu. Jadi memang rata-rata kualitas pendidikannya kita kan beda ya, random. Makanya ketika masuk UKMC tadi ada leveling ya. Jadi menarik. Dan itu di awal harus kita tanamkan bahwa setiap kompetensi dalam satu kelas itu berbeda. Dan itu treatment-nya juga otomatis berbeda. Betul. Dan itu kita sudah harus sepakati di awal dan harus ada komitmen, kontrak gitu ya dengan siswa bahwa apa yang menjadi capaian pembelajaran itu harus jelas di awal. Makanya kalau misalnya contoh basic writing, ya udah basic writing itu tujuannya untuk apa? Grammar itu juga. Itu juga kalau misalnya mulai dari semester 1 sudah jelas sih. Kira-kira kompetensi utamanya dulu apa yang mau dibangun seperti itu. Ya. Itu. Oke. Berarti kesimpulannya bahwa bahasa Inggris itu bukan skill pilihan ya, tapi sekarang skill basic ya. Untuk menunjukkan kualitas kita. Ya mungkin kita pintar, cerdas, skillful, kompetens, tapi dengan bahasa Inggris peluang itu menjadi lebih besar. Ya. Luar biasa. Contohnya tadi ada beberapa teman yang sudah sampai ke luar negeri ya, luar biasa. PBI UKMC ya. Kira-kira udah berapa tahun sih PBI UKMC ini berdiri? Ini menginjak tahun yang ke-10. Tahun ke-10, tetapi lulusannya sudah sampai ke luar negeri. Sudah luar biasa. Ya keren ya. Baru 10 tahun program dibuka, ternyata alumninya sudah sampai kemana-mana. Ini kan membanggakan dari kita ya UKMC. Ada yang studi lanjut juga. Studi lanjut gitu ya. Betul. Oke. Nah, untuk dosen-dosen, bagaimana membangun habit ya di kelas? Apakah model kelasnya juga bilingual atau hanya bahasa Indonesia melulu atau bahasa Inggris melulu ya? Untuk membangun habit itu biasanya. Ya. Kalau misalnya kelasnya jurusannya untuk prodi bahasa Inggris, ya kita memaksimalkan untuk penggunaan bahasa Inggris dalam komunikasi sehari-hari di kelas. Siap. Tapi lihat juga, ngomong bahasa Inggris setengah jam, tapi anaknya gini misalnya. Nah, ini kadang-kadang dong atau nggak dong gitu. Lalu kita harus menggunakan code switching loh, Pak Edi. Code switching itu ya otomatis
transisi ya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris seperti itu. Yang saya apresiasi juga sekarang mahasiswa juga seringkali di luar kelas juga menggunakan bahasa Inggris, mengadakan kegiatan seminar, temanya pakai bahasa Inggris. Ya, gitu. Keren. Jadi ya kadang-kadang code switching, ya? betul, code switchingnya juga main di situ. Jadi contohnya gini, mereka bisa menemukan padanan kata bahasa Inggris yang lebih pas daripada bahasa Indonesia. Lalu temanya menggunakan bahasa Inggris. Seperti daripada untuk mengatakan bahwa kegiatan ini untuk meningkatkan bla 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 bla, cukup disingkat menjadi all out, misalnya gitu ya. Yang kemarin itu baru terjadi itu. Ternyata all out lebih menjual begitu ya. Oh, jadi pilihan kata itu kadang menentukan ya. Dan itu saya apresiasi bahwa mahasiswa tidak hanya belajar bahasa Inggris di bangku perkuliahan, tetapi ketika di luar mereka langsung aplikasi. Oh, kata bahasa Inggrisnya lebih cocok ini, temanya seperti ini, nama kegiatannya seperti ini. Jadi dalam percakapan kita bisa kayak anak Jaksel itu ya. Nah, dengan bahasa Indonesia sama bahasa Inggris gitu bahasa ya. Inggris. Ada kata which is gitu. Oh iya, which is. Pokoknya meskipun kita di Palembang serasa anak Jaksel gitu ya. Oke, menarik pembicaraan kita hari ini. Baik, mungkin ada yang mau disampaikan oleh Pak Heri ya, secara khusus. Ini kira-kira buku apa sih? Sorry. Dari tadi dibawa nggak diperkenalkan ini bukunya. Sebenarnya teman-teman, ini baru rilis Pak Edi, ini bulan Juni 2025. Wah, masih fresh banget ya. Fresh from the open katanya. Bukunya, saya harus ngomong bahasa Inggris sekarang. Alright, so bukunya adalah Jejak Formasio, Refleksi Kepemimpinan, Pengolahan Diri dan Pembelajaran. Ini ada beberapa, di sini ada nama saya juga. Lalu di sini editornya adalah Warek 1 kita. Nah, ada di halaman 103. Yang menarik di sini ada sebuah artikel yang saya tulis gitu. Judulnya adalah Indonesia Utama, Daerah Lestari, Asing Kuasai. Yang di sini mau ditekankan adalah ini sebenarnya jargon, slogan Trigatra dari Badan Bahasa Kemendikbud. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Tidak untuk menjadi apatis bahwa bahasa Inggris sesuatu yang tidak perlu dipelajari. Tetapi bagus dan wajib untuk kita kuasai. Tolong dikasih quotes-nya tadi di headline lagi. Yang 3 kalimat tadi, coba. Pelan-pelan aja supaya itu bisa jadi headline kata-kata kita hari ini. Ya. Utamakan bahasa Indonesia. Utamakan bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk lestarikan bahasa daerah. Hai orang daerah, bahasa pertamanya silakan, bahkan orang Sekayu dan sebagainya. Jangan sampai kalian kehilangan identitas. Lestarikan bahasa daerah. Yang terakhir adalah kuasai bahasa asing. Itu penting saya rasa. Jadi bahasa pemersatu tetap, bahasa ibu yang kita tuturkan daerah itu memang juga punya value. Dan bahasa asing itu meningkatkan kompetensi dan nilai jual kita di tengah dunia. Itu pas banget. Wah, keren. Jadi teman-teman, kalau teman-teman gabung di UKMC, terutama di PBI, kalian akan dibantu untuk 3 hal ini ya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu kita, bahasa daerah tetap dijunjung tinggi, karena itulah asal kita masing-masing, kekayaan kekasan kita sebagai orang-orang Indonesia, dan terakhir, untuk meningkatkan daya jualmu, kompetensimu di mata dunia, supaya kalian bisa juga mendapatkan mungkin penghasilan yang lebih besar, kuasai bahasa asing. Ya, betul sekali. Gitu ya. Bahasa asing tentu saja bahasa Inggris, karena penuturnya itu memang berlaku secara internasional ya. Meskipun nanti kemungkinan ada bahasa lain, tapi bahasa Inggris itu menjadi skill bahasa global. Satu yang ditetapkan oleh KBB, bahasa global adalah bahasa Inggris. Walaupun bahasa internasional banyak ya, kurang lebih ada 9 atau mungkin sekarang sudah naik. Karena ketambahan dengan bahasa Mandarin ya. Banyak. Tapi kan penuturnya tetap bahasa Inggris, bahasa global yang ditetapkan oleh PBB. Betul. Penuturnya adalah 90% penduduk dunia loh. Iya ya. Betul. Jadi kita termasuk 90%-nya ini. Atau 10% ya. Kita masuk dalam 90%. 90%. Harus optimis. Kita masuk orang yang tahu bahasa Inggris. Saya rasa orang di sana teman-teman juga tahu lah bahasa Inggris. Iya. Keren. Nah, Pak Heri, sebagai mungkin closing statement kita untuk hari ini, apa pesan Pak Heri untuk anak-anak yang masih takut ngomong bahasa Inggris? Yang mungkin berani atau juga masih ragu untuk gabung dengan PBI. Ada 2 hal itu. Silakan. Ada yang mau disampaikan? Boleh sedikit agak panjang? Boleh. Belajar dari apa pengalaman saya ketika di awal, bahwa belajar bahasa itu sesuatu yang baru. Kita punya bahasa, jadi kita punya padanan kata. Jadi jangan pernah takut. Noam Chomsky itu ahli bahasa mengatakan ada bahasa itu sebenarnya mempunyai grammar, terutama yang paling ditakuti adalah grammar gitu ya.
Grammar itu universal, makanya dia mengatakan ada UG, Universal Grammar. Untuk mengatakan bahwa I love you itu sama. Saya cinta sama kamu, aku tresno karo kowe, patternnya sama. Cuman simbolnya yang berbeda. Bahwa saya itu menggunakan I, kalau bahasa Jawa menggunakan pulau. Lalu pronunciation-nya juga otomatis juga berbeda. Cuman simbol saja yang berbeda. Grammarnya pasti sama. Nah gitu ya. Jadi yang perlu ditekankan bahwa ini bukan sesuatu yang baru. Belajar bahasa Inggris otomatis juga kita compare dengan bahasa kita. Betul. Lalu grammar itu sendiri sebenarnya ilmunya ada dua. Ada descriptive grammar, ada prescriptive grammar. Kalau kita beralasan bahwa bahasa Inggris itu selalu dinilai bahwa grammarnya benar atau salah, berarti kita aliran prescriptive, prescription gitu ya. Jadi persepan selalu dihubungkan sama atau benar. Strict gitu ya. Strict. Jadi kalau misalnya tidak menggunakan will kata kerja pertama salah. Oh ini seharusnya menggunakan to be dan sebagainya. Itu terlalu rumit gitu ya. Jadi polisi bahasa ya. Jadi kan grammar itu sebagai deskriptif, sesuatu yang bisa mendeskripsikan apa yang ada di ide kalian dalam pikiran untuk diungkapkan begitu saja. Ya. Grammar itu hanya sebagai tata krama, membuatnya menjadi halus, membuatnya menjadi enak didengar, lalu cocok untuk ini, cocok itu. Kalau mengatakan bahwa I will go aja sudah oke gitu kan. I'm going misalnya juga bisa juga, tetapi lebih spesifik bahwa grammar itu tata krama dan jangan takut tentang itu. Jadi preskriptif gunakan yang descriptive grammar, jangan yang prescriptive grammar. Lalu terkait dengan 16 tenses. Teman-teman tolong buka penelitian saya terakhir juga, itu tentang grammar, tenses itu cuma ada dua, present sama past. Jadi kalau kalian mengatakan ada simple present, pasti ada simple past. Ada present future, pasti ada past future. Perfect misalnya, ada present perfect, pasti ada past perfect. Yang membedakan adalah present menggunakan kata kerja pertama atau bentuk form satu kata kerja. Kalau kata kerja kedua itu digunakan untuk past tenses. Jadi kalau misalnya will, itu pasti bentuk pertama, itu pasti miliknya present future. Kalau misalnya past future, will-nya cuma menjadi would aja. Yang berubah cuma itu, yang lainnya tetap sama. Sebutkan saja, satu tenses yang paling panjang adalah present future perfect continuous gitu ya, atau progressive. Itu pastnya past future perfect continuous, yang beda cuman kalau misalnya future-nya menggunakan will, past future perfect continuous-nya berubah menjadi would saja. Yang lainnya sama. Jadi tenses itu tolong nanti kalau misalnya sekaligus sedikit memberikan saran, buka saja penelitian tentang two tenses, itu menjadi sebuah pintu gerbang untuk belajar tentang 16 tenses. Jadi kalau anak SMA mungkin juga, kalau anak perkuliahan yang sekarang mereka sudah mempunyai constructivism skill dalam diri mereka untuk mengconstruct knowledge gitu ya. Sekarang jangan sifatnya behaviorism. Kalau misalnya ditanya, "Hi, how are you? I'm fine." Padahal dia sakit perut, dia tetap menggunakan I'm fine ya. Jadi harus ada logika, harus dimainkan, harus dikonstruk. Bahkan belajar tenses mereka juga harus mengkonstruk knowledge itu sendiri biar mudah dipahami. Dan itu saya rasa cocok untuk yang level perguruan tinggi. Bukan lagi behaviorism, tetapi constructivism. Keren. Itu saya serasa dikuliahi sama Pak Heri ya. sorry. Agak pusing juga. Tapi menarik teman-teman, tadi penjelasan dari Pak Heri ya, bahwa belajar bahasa itu orang karena udah takut salah ya. Betul. Tapi nggak mau mencoba. Karena kan dinilai gitu. Betul, kita takut dijudge, takut diadili ya dengan sistem grammar itu. Jadi kan inti komunikasi kan bisa dimengerti dan dipahami kan. Betul. Jadi bahasa itu kan ada bahasa formal dan bahasa informal. Gimana orang mencoba mencintai dulu deh bahasa itu, baru bisa menggali lebih dalam ya. Setuju. Oke, terima kasih Pak Heri. Pembicaraan kita hari ini mungkin singkat gitu ya, tetapi mendalam, dan pasti ini bukan akhir ya. Akan teman-teman kalau pengen tahu lebih dalam tentang bahasa Inggris dan PBI, teman-teman boleh gabung mendaftar di PBI ya, Pendidikan Bahasa Inggris UKMC ya. Atau kalian teman-teman pengen mencoba belajar secara khusus, ada lembaga bahasa ya. Betul. Nah, kalau teman-teman pengen extend, nggak hanya harus kuliah di sini ya, dari prodi yang lain atau juga dari SMA, SMP, pengen skill bahasa Inggris kalian terasah, ya, teman-teman bisa join di lembaga bahasa. Ada, saya kira orang-orangnya kompeten ya, ingin mendampingi. Itu saja Pak Heri, terima kasih. Terima kasih. Kita ngobrol-ngobrol tentang bahasa Inggris ya. Kesimpulannya adalah bukan hal yang pilihan untuk saat ini, tetapi kayak suatu bukan keharusan juga ya. Tapi menjadi skill dasar kebutuhan, needs, kalau teman-teman kita semua ingin upgrade
kompetensi kita di dunia kerja, di dalam kehidupan kita. Terima kasih Pak Heri. Sama-sama. Sudah gabung di COD kita episode kedua. Coba obrolin dulu. Dan kita akan ngobrolin banyak hal di episode-episode berikutnya. Terima kasih Pak Heri. Untuk teman-teman juga, terutama alumni PBI, dimanapun teman-teman berada, good luck. Semoga teman-teman juga bisa menjadi kesaksian bahwa bahasa Inggris itu penting, bukan sekadar pelengkap gitu ya, bukan sekedar pelengkap kayak lagu-lagu itu ya. Oke. Sampai jumpa lagi. Bye. Ya, harus bahasa Inggris bye gitu ya.